Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Jiraya dalam channel YouTube saya. Apa kabar teman-teman? Pada kali ini saya akan mengkongsikan sebuah masalah yang biasa dihadapi oleh mesin basuh jenama LG jenis top loader. Oke, ini dia kawan-kawan, dengan kode error PE. Untuk pengetahuan teman-teman semua, PE ini berkaitan dengan tekanan atau pressure error. Tekanan semada tekanan air ataupun tekanan dalam sensor-sensor yang mengawal sistem ataupun cara kerja mesin basuh ini. Oke, ini dia teman-teman, modelnya ini saya rasa ramai yang menggunakan mesin basuh ini. So, tanpa berlengah-lengah lagi, kita akan tengok. Oke, ya, tengah-tengah mencuci pakaian tiba-tiba keluar error PE. Masalah nih teman-teman. So, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Oke, pertama kali kita mesti kunci ataupun off air supaya air tidak masuk dalam mesin basuh, sebab kita akan mengecek saluran air masuk ke dalam mesin basuh ini. Oke, ini dia teman-teman, awas sedikit dia ada tekanan. So, kita cek saluran ini, takut-takut dia tersumbat dengan pasir ataupun apa namanya itu, karat ataupun macam-macam lagi lah benda asing, sebab di dalam benda ini dia ada penapis. Oke, ini dia teman-teman, penapis, dia ada pasir, ada batu-batu. So, mesin basuh ini sangat-sangat sensitif. Kalau ada kotoran sedikit yang menghalang ataupun mengganggu jumlah ataupun kuantiti air yang masuk ke dalam mesin basuh, dia akan keluar error PE. Padahal air ini daripada air kerajaan nih teman-teman. So, kadang-kadang lumut juga daripada tangki, ataupun kalau air tuh masuk di tangki dulu baru ke mesin basuh lah. So, kita bersihkan dulu penapis nih. Lepas itu ada satu lagi penapis yang ada di dalam nih, cungkil-cungkil, susah sedikit nih. So, ini pun kita boleh nampak masih ada pasir-pasir sedikit. So, kita kena buka nih, buka benda nih. Oke, kita try sekali lagi ya, manalah tahu. Kita try dulu. Kalau masih lagi keluar error PE ini, bermakna ada benda yang menghalang di dalam saluran ataupun sistem kemasukan air. Selepas daripada penapis di sini yang saya buka nih, ada satu lagi penapis yang akan menuju ke valve dia. So, kita try. Kita buka dulu air dia, masih PE, kita off, kemudian kita on balik, dan kita start circle dia balik. So, kita tengok adakah ia telah selesai ataupun masih keluar kode error PE. Oke, kita tengok kunci sudah penguncian telah berlaku. Sekarang ini keluar lagi balik kode error PE. So, kita kena buka di dalam lah. Pertama kali kita kena off switch, kita kena buka skru dia semua. Dan yang paling penting nih, kalau benda ataupun kerja-kerja yang melibatkan pembukaan skru nih,
kita kena pastikan skru yang kita buka itu tidak hilang, supaya nanti bila kita memasangkannya kembali, kita akan dapat mengunci dengan kemas. Oke, skru pertama di bagian hadapan kita buka. Kemudian kita try buka. Oke, dia sudah terbuka, tapi masih ada menyangkut. Jangan paksa ya teman-teman, masih ada skru yang perlu kita buka di belakang. Jadi kita buka. Ini dia skru dia nih, kita buka nih. So sebelum kita buat benda nih, sebab mesin basuh ini penuh dengan air, penuh muatan, 13 kilo pula muatan itu. So kita kena ada screwdriver yang cukup lah. Kita kena ada screwdriver yang panjang dan pendek, sebab di belakang nih ruang dia agak sempit. Dan pastikan skru ini tidak jatuh ke bawah, sebab dia akan menyukarkan kerja kita. Dan kita buka lagi skru yang ada di sini. Alah, tidak muat toh. Oke, kejap kita buka dulu. Iya, susah nih. Tidak menyangkut. Oke, kita buka kepala dia. Oke, boleh buka. Oke, senang sedikit. Pastikan tidak jatuh ya teman-teman, itu yang paling penting. Kumpul satu tempat. Oke, lepas itu skru bagian belakang kita sudah tanggalkan, di depan pun tadi sudah tanggalkan. Oke, baru boleh buka. Oke, kita sudah buka bahagian kabel atas. Oke, ini dia teman-teman, bagian dalam. Dan untuk kita membuka dia punya apa nama dia ini, part-part yang ada di dalam control panel ini, kita kena buka lagi lid nih. Ya, ada skru tadi kan. Oke, sebab kita mau tanggalkan benda ini, tapi dia terhadang oleh penutup mesin basuh nih. Kita kena tanggalkan penutup nih. Skru yang ada di sini dan di sebelah sini. Tapi bukan di atas, kena tengok di bawah. Ini dah. Kita kena tanggalkan skru ini teman-teman. Dia ada dua, hati-hati sedikit, nanti masuk pula skru itu dalam tangki mesin basuh. Sudah buka. Oke, sekarang kita tanggalkan. Oke, ini dia teman-teman, rupa mesin basuh. Alamak, kotornya. Ini sabun nih, ada karat lagi. Oke, kalau mesin basuh sendiri bolehlah bersihkan. Tapi sebelum itu kita kena selesaikan dahulu masalah utama mesin basuh nih. Kita buka yang ini, dan kita buka lagi sebelah nih. Kita angkat saja, pas itu masih menyangkut. Oke, yang ini kita buka. Oke, sudah. Oke, sudah. Tapi ini dia teman-teman, masalah dia masih menyangkut. So maksudnya skru kita tidak sudah nampak, maksudnya dia ada klip lagi di dalam. Dia ada klip di sebelah tepi nih. Oke, sekejap teman-teman, kita kena buka klip yang ada dalam nih. Oke, ini semua nih. Itu tempat klip. So ini dia punya klip tuh yang ini. Tapi ini saya sudah buka tadi. Oke, ini yang menyangkut tadi tuh. So simple ya teman-teman. Kita sudah buka cover
bagian control panel ini, control panel yang bukan circuit board ya, yang ini solenoid. Nah, ini part-part yang ada dalam mesin basuh ini yang memang kalau ada masalah, kalau ada error, benda ini lah yang kita ganti. Inilah kelebihan mesin basuh LG, kita boleh tahu apa yang rusak berpandukan kode error yang dipaparkan dalam monitor. So ini adalah saluran air masuk, jadi bermakna dia punya masalah ini adalah berkaitan dengan saluran yang ini, yang ada dua valve nih, yang ini nih, ini berkaitan elektrik yang kawal ataupun sambung dengan ini valve. Jadi kita kena tanggalkan dulu nih, sebab air masuk sini dan dia akan melalui valve tuh yang akan kawal. Jadi kita tanggalkan dulu valve nih, kita mau tengok dia punya valve tuh sama ada rusak ataupun dia tersumbat. Oke, kita buka, kita tanggal dulu, senang saja, hati-hati jangan pula ada yang patah. Nanti benda yang tidak perlu ditukar, tidak perlu beli, tiba-tiba kalau patah terpaksa kita beli baru, duit juga nih teman-teman. Oke, so kita buka menggunakan pliers tapi menggunakan klip, agak payah kalau guna satu tangan. Oke, ini dia teman-teman, saya sudah tanggalkan. Oke, kita akan cek di bagian dalam. Oke, ini adalah salurannya, kawal tekanan, kawal kuantiti air masuk. Ini yang saya maksudkan tadi teman-teman, dia ada satu lagi penapis di dalam. So kita kena buka dulu untuk memudahkan kerja-kerja mengecek dan membersihkan mana-mana yang tersumbat. Kadang-kadang ada batu-batu kecil, pasir, lumut, lumpur yang berkumpul, itu akan menyebabkan penyumbatan dan kerja-kerja valve ini terganggu dan menyebabkan error PE tadi keluar. Oke teman-teman, kita buka secara perlahan-lahan. Oke, kalau screwdriver besar tidak muat, kita jangan paksa, kita kena cari lagi screwdriver yang agak kecil, yang kurus, supaya kita boleh senang buka. Murah aja nih teman-teman, boleh beli di kedai RM2, tapi bukan valve nih ya, screwdriver nih yang boleh beli di kedai RM2. Oke, hati-hati dengan skru, takut nanti ada yang hilang. Oke, kita buka. Oke, ini deh teman-teman, rupa sebenar keadaan bagian dalam valve. Ini dia. Oke, ini adalah valve, bagian-bagian dalam valve tersebut. So kita ketepikan. Ini benda yang kita perlu cek di dalam nih. Jadi kalau guna skru ini sikit-sikit boleh terbalik-terbalik, kita tanggal. Oke, kita tanggalkan dua-dua, kita kena tanggalkan, kita bersihkan, kita cek mana tahu ada pasir-pasir, kalau batu-batu. Jadi kalau tiada, mungkin ada di dalam dia lagi. Oke, ini dia teman-teman yang saya maksudkan tadi tuh, ada
ada satu lagi penapis. Hati-hati sedikit sebab benda ini dia mudah terkoyak. Dia bukan jual mudah terkoyak, tapi kita takut kalau dia terkoyak dia akan mendatangkan masalah lain pula. So kita buka lagi satu seal getah di dalam dia ini yang kontrol laluan air. Ini dia teman-teman, ada getah. So kita cuci dulu. Sudah cuci, kita bagi air lalu dalam lubang tuh. Lepas itu kita pasang balik lah. Tapi sebelum itu kita kena pastikan dia betul-betul bersih, bebas dari segala benda asing yang tidak sepatutnya. Oke, inilah ada punya kunci utama kalau masalah PE ataupun code error PE. Kalau saya tak silap, PE ini bermaksud pressure error ataupun tidak pasti, tapi dia memang berkaitan dengan tekanan ataupun sensor ataupun kuantiti air masuk dalam tangki mesin basuh. Jadi dia yang kawal tuh benda. Ini memandangkan benda ini tidak pernah dibuka, so kita ambil kesempatan lah untuk mengelap mana-mana yang patut dilap. Kira maintenance lah. Kita masukkan balik getah dia ini. Oh ya, terbalik pula. Oke, kita masukkan. So kita ketepikan dulu. Yang ini dulu kita kena pastikan, sebab inilah ya ada punya utama. Kita masukkan. Oke. Ingat ya teman-teman, kalau macam tidak ingat, boleh rujuk balik video ini supaya kita tahu macam mana kedudukan part dalam valve tersebut. Oke, lebih kurang begini keadaan dia, tapi macam saya pasang terbalik nih. Oke, kita kena ingat betul-betul. Tuh terbalik. Jadi buka, astaga, tanggal semua pula. Oke, benda ini kita kena pasang balik. Cari satu teman-teman, dia bukan juga rumit sangat, cuma dia memerlukan ketekunan. So pastikan dia punya klip untuk menyambung elektrik tuh sama arah dengan valve yang sedia ada. Oke, so kita masukkan, ikut kedudukan yang betul, kemudian kita ikat balik lah. Kita skru balik mengikut ikut kedudukan skru yang asal. Oke. Kita pasang, jangan terlampau ketat sehingga merosakkan. Pasang semua skru, kita agak-agak saja. Oke, kita sudah masukkan, ikut kedudukan yang betul. Kemudian kita masukkan lagi penapis wire mesh nih. Ini pun dikira menapis juga nih teman-teman. Jadi ada 2 peringkat penapis untuk masuk ke dalam mesin basuh ini, penapis air. Oke, kita pasang kembali.
mengikut kedudukan yang sepatutnya, kedudukan asal. Mula-mula kita kena pasanglah bagian hose yang untuk bagian tekanan nih. Oke, kita masukkan perlahan-lahan. Sudah masuk kemas, kita betulkan kedudukan klip dia. Ini ada shilling. Mana boleh termasuk duit shilling situ. Oke. Buat perlahan-lahan ya teman-teman, sabar. Sebab kalau benda ini rusak, keluar budget kita nih teman-teman. Makin besar budget kita keluar nih. Oke, ini dia saluran air. Masukkan ke dalam lubang. Oke, pastikan rapat ya teman-teman. Selepas itu kita screw dia balik lah. Kita pasang dulu dia punya klip. Ini bagian elektrik wiring dia. Sebab ini akan memberi isyarat kepada circuit board jika ada apa-apa berlaku penyumbatan. Kira sensor lah. Oh, kita cuci lagi balik filter pertama tuh, dia getah saja kecil aja. Masukkan ke dalam. Oke, kita cuci lah dulu sebelum kita memasangkannya. Selepas kita sudah screw semua, kita cuci. Sebab benda dalam ini banyak titik sabun ataupun sisa-sisa sabun yang telah lama masuk, jadi kita lap, kita kasih bersih lah. Sebab benda ini pun bukan selalu kita lap nih, sebab dia di dalam. Oke. Kita kasih kemas apa yang patut dikemas. Oke, tiba masanya untuk kita pasang balik cover. Pastikan ianya betul-betul rapat supaya klip tadi menyangkut dengan rapi. Kita lap lagi. Selepas itu kita pasang penutup dia balik, ataupun penutup mesin basuh tuh yang dipanggil lid. Nah, ini pun jangan lupa kita lap lah juga. Ya, selepas sudah pasang begitu, jangan lupa screw. Sekarang kita screw pula.
skru di dalam nih, benda nih. Kalau tidak dia tertanggal. Nanti masa membasuh nanti tertanggal pula pintu nih. Lagi rusak. Oke, kita pasang skru pada penutup. Supaya penutup dia tidak tertanggal. Boleh tahan sistem mesin basuh nih LG. Dia ada heating wash, dia ada steam, macam boleh memasak pula dalam ni. Dia ada heater untuk memanaskan air untuk membunuh alergi ke. Apa benda yang melekat di pakaian tuh biasanya? Hama-hama. Oke, sudah pasang. Ini skru dia nih. Sudah pasang kedua-dua belah. Kita tutup balik. Kita tutup. Main tongkat-tongkat saja nih teman-teman. Kita tutup. Kasih rapat betul-betul. Oke, sekarang kita kena ikat ya, ataupun skru. Oke, kita pasang skru ya teman-teman. Kita mulai dari belakang dulu. Kita sambung hose ataupun saluran air yang masuk ke dalam tangki mesin basuh ini. Kita on switch, kita turn on dia punya power. Selepas itu kita tekan start circle. Jadi dia akan buat bacaan baru. Kita tengok kalau masih keluar lagi PE. Teman-teman, sudah selesai. PE dia tidak keluar lagi, dan kerja-kerja penyucian kain boleh diteruskan sehingga selesai. Dan jika Anda menyukai perkongsian ini, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel ini. Oh ya teman-teman, jika masalah masih berlaku yaitu error PE, teman-teman bolehlah menggantikan water sensor ini. Ini dia water sensor teman-teman. Hanya ganti benda ini dan masalah akan selesai. Selamat mencoba teman-teman. Bye.